Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut lagi sifat kedua yang wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu sifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu lahum, lan wajib kedue para nabi dan rasul apa amanah itu amanah. Apa itu amanah? Hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin, yaitu terjaganya zahir para nabi sekaligus batin mereka dari jatuh mengerjakan perkara yang haram ataupun makruh. Para nabi tidak mungkin mengerjakan perkara sing haram maupun perkara makruh, zahir batin. Kenapa? Li'anna atba'ahum, karena pengikuti para nabi dan rasul iku umiru, diperintahkan bil iktidai bihim, untuk mengikuti mereka, meneladani mereka fi jami' aqwalihim wa fa'lihim, dalam seluruh perkataan dan perbuatan mereka. Wadzalika, perintah untuk mengikuti mereka, yastalzimu, menetapkan, mengharuskan, melazimkan ismatuhum, terjaganya mereka fiha, dalam akwal dan af'al, min kulli manhiyan anhu, dari segala perkara yang dilarang. Kita diperintah untuk mengikuti mereka, ya otomatis mereka dijaga untuk mengerjakan larangan. Karena kalau kita diperintahkan mengikuti mereka sedangkan mereka bisa melakukan haram, terus bagaimana? Berarti nanti perkara haram bisa menjadi halal, makruh sudah jadi sunnah. Itu mustahil. Hadza kamalun tsalin, ini amanah adalah kesempurnaan kedua, wajibun yang wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu kaunuhum umana la khiyanata lahum fi syai'in asya, mereka adalah amanah, tidak ada khianatnya sama sekali. Wal aminu, orang yang amanah, huwa adalah alladzi yatruku kull amrin 'ala al-wajhi alladzi awsa malikuhu ay yatruka 'alaihi. Orang amanah adalah orang yang meninggalkan setiap perintah 'ala al-wajhi, atas bentuk yang si empunya, pemiliknya, mewasiatkan untuk meninggalkannya. Wala yajuzu, dan tidak boleh yang kulahu bisa syahwah, untuk memindahkannya dengan sebab syahwat, minal maudhi', sangka panggonan, alladzi yang bagi, yang seharusnya ayyakuna fihi, dia di situ, biwasiyati malikihi, dengan wasiat atau perintah maliknya, alladzi tajibu ta'atuhu, yang diwajibkan taat kepada malik. Fal amanah, mongko amanah fil wajib wal yandut, ing dalam perkara wajib lan mandub, ayatu khula, yen toh melbu apa si wajib lan mandub, fi syarifi sundukil wujub, ing dalam kemuliaane kotak wujud. Maksudnya majas ya, wujud yang diumpamakan sebagai kotak. Kama usabi dzalika fihi ma maulana jalla wa ala, sebagaimana telah berwasiat Allah Subhanahu wa taala dalam wajib dan mandub. Wala yukhanu binaqlihima, dan tidak akan khianat dengan memindahkan wajib dan mandub ila afatul adam, marang afate adam, ketiadaan. Ini juga majas. Wal amanah fil muharram wal makruh, itu khulain to manjing. Manjing fi sunduk, dalam kotak ketiadaan, wala yang kula,
lan ora mindah dipin wala yang kula ora pindah apa wajib ora muharram lan makruh anhu ila syarifil wujud marang kemuliaan wujud. Jadi maksudnya amanah dalam perkara wajib dan mandub itu bagaimana diwujudkan, sedangkan maksudnya amanah dalam perkara haram dan makruh itu bagaimana dimasukkan dalam kotak ketiadaan. Artinya yus gak enek sama sekali. Artinya para nabi dan rasul kuwi gak bakal ngelakoni perkara sing haram dan makruh. Artinya perbuatan mereka ada kalanya wajib atau sunnah. Paham ya? Mesti dalam lingkup perintah. Gak mungkin mereka mengeluarkan keharaman dan kemakruhan dalam kotak ketiadaan, artinya mewujudkan haram dan makruh, atau mengeluarkan wajib dan mandub dari kotak wujud, artinya malah meniadakan perkara wajib dan sunnah. Itu sering kese iki majas ben indah bahasane. Sering kese para nabi rasul orang nglakoni perkara sing makruh apalagi haram. Itu sebagaimana nabi melarang makan berdiri, kemudian Nabi makan berdiri. Nabi melarang satu kencing berdiri, tapi banyak riwayat Nabi juga pernah satu atau buang hajat kencing berdiri. Bin nisbati ilaina, kalau untuk kita itu makruh, tapi untuk Nabi itu bukan makruh, itu sunnah bahkan wajib. Karena kalau Nabi melarang, kemudian Nabi tidak mengerjakan, nanti larangannya jadi kuat, jadinya haram. Maka Nabi ya harus mengerjakan supaya larangan tadi menurun menjadi makruh. Dibayanil jawaz. Jadi untuk kita makruh kencing berdiri makan berdiri. Untuk Nabi bisa wajib. Karena itu ilmu atau informasi yang harus disampaikan. Jika disampaikan jadi haram. Paham ya? Ini penting. Ini bagian Nabi enggak mungkin ngerjakan perkara makruh apa meneh haram. Kama awsa aidan bidzalika fima tabaraka wa ta'ala wa la syakka anna zawati wal af'al kullaha milkun li maulana jalla wa ala, dan seluruh zat dan perbuatan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waqad awsa subhanahu wa ta'ala fima biwasaya, dan dalam zat dan af'al itu Allah telah berwasiat. Wahia ahkam syariah, yaitu hukum-hukum syariat. Jadi tadi kan sudah diumpamakan ya, jenenge wong amanah kuwi ya bakal mengerjakan semua yang diwasiatkan oleh pemiliknya. Sedangkan zat dan perbuatan para nabi milik Gusti Allah. Maka para nabi dan rasul enggak mungkin mengerjakan hal-hal yang di luar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wal amanah adalah al-muhafadzah, menjaga ala wasayahu, atas wasiat-wasiat perintah-perintah Allah Jalla wa ala, wa adamit tabdil, dan menjaga untuk tidak merubah, wa taghyir, dan tidak merubah, mendistorsi. Tabdil itu mengganti, taghyir merubah. Walamma kana Rasul alaihi salatu wassalam akramal khalqi 'ala Allah wa atqahum lillah wa 'arafahum billah wa ashaddu khawfan minhu, kanu a'zaman nas amana wa syadduhum wa hafadha 'ala wasaya tabaraka wa ta'ala. Maka ketika para rasul dan nabi tentu saja merupakan semulia-mulianya makhluk di sisi Allah, paling takwanya, paling takutnya, paling kenal Allah, tentu saja mereka lah orang yang paling mengagungkan, paling menghormati amanahnya, paling besar amanahnya, dan juga paling gigih untuk menjaga wasiat-wasiatnya Allah. Walamma akrama subhanahu wa ta'ala azamanah wa asamahum min kulli khiyanah ja'an qudwatan limamihim. Maka ketika Allah Ta'ala muliakan mereka dengan amanah yang sangat besar, itu menjadi nabi dan rasul, dengan nubuwah dan risalah, dan menjaga mereka dari segala khianat, maka mereka dijadikan Allah sebagai qudwah, sebagai pedoman, tauladan umat-umat mereka.
Wa atlaqa fi mutaba'in lam yaj'al fiha taqyidan. Dan Allah mutlakkan dalam mengikuti mereka dan tidak menjadikan bagi mereka takyid, pembatasan. Bayang nih lon ayat-ayat ati Allah Rasulahu kan nanti beda dengan ulil amr. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi nek Allah langsung kata-kata ati ulil amri ke enek. Artinya apa? Ulil amr itu ada takyidnya. Ditaati ketika dia tidak melanggar Allah dan Rasulnya. La ta'at makhluqin ma'asiyatil fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk kecuali tidak ada taat kepada makhluk selagi dia bermaksiat kepada khaliq. Tapi ini ayat-ayat taat kepada Allah dan Rasulnya enggak ada takyidnya. Kan kene ati Rasul madama fi taatillah kan kene. Ini menunjukkan apa? Betul-betul sudah dijamin bahwa para nabi dan rasul itu mesti kejaga sangka perkara-perkara sing khianah, haram, makruh. La jawazna ayya ka fi af'ali ma huwa muharram wa makruh lazim yastami fi dzalik muharram makruh al-idhn fi anihma. Kalau kita bolehkan mereka bisa mengerjakan haram dan makruh, tentu akan terkumpul dalam perkara haram dan makruh tersebut izin, rekomendasi untuk melakukannya. Akhdan kada mengambil min qaidah tarhib fi mutawad rasul wal hath atau had al-tidak bihim dari kaidah at-tarhib yaitu motivasi atau perintah dalam mengikuti Rasul dan dorongan untuk meneladani mereka. Wa adil idzin lima faradu fihi min tahrim al-qarah wa dzalika ismun kafain dan tidak adanya izin jika dibayangkan jadi kayak gini. Umpama kita katakan mereka bisa mengerjakan haram dan makruh, maka berarti ada izin untuk mengerjakan haram dan makruh. Padahal kan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, paham nggak? Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Maka kalau Rasul sendiri bisa mengerjakan perkara haram, berarti perkara haram nanti ini berarti akan menjadi ada izin. Dan ini kan ada dua perkara yang bertentangan. Paham nggak? Ada perintah tapi ada larangan dalam satu perkara. Paham ya? Ada rekomendasi untuk mengerjakan haram dan makruh, tapi juga tidak ada rekomendasi untuk mengerjakan haram dan makruh. Dan ini berada dalam satu perkara. Ini kan mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Dan ini kan mustahil. Mereka mengerjakan haram, berarti kita ada rekomendasi untuk mengerjakannya, kan suruh ngikut. Tapi di sisi lain kita tidak ada izin untuk mengerjakan perkara haram, dilarang Gusti Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Ada izin dan ada izin dalam satu perkara. Ini kan perkara sing mustahil. Paham ya? Intinya yang mau akhirnya jadi mengumpulkan dua perkara yang saling bertentangan. Atau enggak qalbul haqaiq tadi nih. Perkara sing haram jadi halal karena gak jelas akhirnya. Mulane Nabi Rasul mesti kudu terjaga sangka ngerteni perkara sing haram. Wa hadzal mutaba'an Rasul Sayyidina Muhammad SAW bila istithna tanpa pengecualian wala taraddud wala ta'ammul illa fima khussa bihi. Sekene pengecualian, sekene ragu-ragu kecuali perkara sing dikhususne. Waqat urifat daruratan min halis tabi'in lahum bi ihsan. Ini diketahui secara darurah tanpa mikir panjang-panjang. Umpama garwane Kanjeng Nabi lebih dari 4. Ini sudah semua tahu kalau itu memang khususnya baginda Nabi, bukan baginda Nabi melanggar, tapi ada kekhususan. Tapi kekhususan aja didelok sing enak-enak tok. Enak ya Nabi bojone luwih sing kepapat lho. Kekhususan yang lain yang berat juga ada. Nabi enggak boleh makan sedekah. Nabi enggak boleh termasuk tahajud. Itu wajib bagi Nabi. Khusus yang berat-berat itu ada, enggak boleh makan zakat. Waqat
amarana maulana jalla wa ala bi mutabati ala al-taq. Secara mutlak sekali dibatasi. Ati Allah, ati Rasul. Fi ayatin, dalam beberapa ayat minal Quran, enggak cuma satu ayat. Wa ja'ala 'alaman 'ala muhabbatih, dan ini merupakan tanda, Allah menjadikan sebagai tanda betapa Allah mencintai Rasulnya. Wa dzalika dalilun wadih fi ghayatin 'ala kamalil asma' lahu. Ini merupakan dalil yang sangat wadih, sangat jelas, sangat gamblang, secara maksimal genahe pol bahwasanya Nabi itu dijaga betul-betul ismah, dijaga dari melakukan perkara yang makruh apalagi haram. Bahkan menurut ulama muhaqqiqin hatta qoblal bi'tsah. Jadi para nabi rasul itu maksum qoblal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah. Paham ya? Nabi Musa itu bagaimana? Kok ketika belum jadi nabi kok sudah bunuh-bunuh itu? Bukankah itu dosa? Loh, yoga. Nabi Musa itu kan yang pertama membantu orang yang dizalimi. Yang kedua, fawakazau Musa faqadha alaih. Beliau itu enggak sengaja. Fawakaza itu sebetulnya kayak dorong gitu. Dorong tapi karena takdiri mati dan Nabi Musa kuat akhirnya mati tenan. Tidak disengaja. Wong nek dorong gak sengaja kuwi ngepek kafi pok matek. Ini kan tidak termasuk pembunuhan. Mafhum ya? Jadi itu nggak bisa dijadikan bukti bahwa Nabi Musa berbuat dosa. Nabi Adam Pak berbuat dosa. Jelas itu fa'asa Adam. Kalau kita lihat di satu ayat memang kayak begitu itu. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain, fanasiya Adam walam najid lahu azma. Nabi Adam itu lupa. Bukan bakhuldi itu. Nah, kalau lupa itu apa dianggap berdosa? Lah kan enggak. Lah kenapa kok dibilang maksiat? Lu sih ngomong sapa Gusti Allah terserah. Jadi kalau untuk kita Nabi Adam itu enggak maksiat. Tapi krana derajate saking dhuwure, jadi sing perkara sing asli gak salah jadi salah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kadang-kadang kebaikan orang biasa itu dianggap orang yang tinggi menjadi perkara enggak pantas, perkara buruk. Ya kaya ono ustaz yang ngomong, nguyu ning sawah-sawah, ning pinggir dalan. Kan enggak pantas. Apakah dosa? Ya enggak mesti dosa. Cuman enggak pantas. Untuk orang awam ini biasa, tapi nek ge ustaz ini kurang etis. Ustaz ning pasar nggih kaos gak pecian umpama. Karo katok 3/4. Apakah maksiat? Ya enggak. Untuk orang awam enggak maksiat. Tapi kalau ustaz enggak pantas. Jadi bisa ditegur. Tapi tetap dia enggak bisa kita katakan dosa, enggak. Nah, begitu juga Nabi Adam. Derajatnya dhuwur walaupun lupa ya ditegur dan dianggap aso. Nah, tapi untuk kita ya enggak, Nabi Adam itu sama sekali tidak dosa. Makruh pun enggak, wong lali kok. Ya enggak? Nabi Yunus lari do kaumnya. Lha piye kaum wis kaya ngono? Kowe nek dakwane satu tempat terus mau diancam bunuh, boleh enggak Anda pergi dari situ? Sangat-sangat boleh. Bahkan kalau itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa bisa wajib ben enggak diomong bunuh diri. Terus ngerti dipateni malah stor nyawa. Mafhum ini. Tapi karena Nabi Yunus ya perkara sing sepele dadi gede. Dadi urusane Nabi Yunus karo Gusti Allah. Kita enggak usah ikut-ikutan. Mafhum ya. Dan banyak kalau kita lihat banyak yang zahirnya itu kayak mereka berbuat kesalahan dosa, tapi kalau kita renungi sebetulnya tidak. Cuman ya tadi Allah negur ya terserah Allah. Ya kayak eneng Gus sing gak hafal Quran ditegur karo bapak yai. Ya adik kok sebelum negur. Mafhum? Itu sebenarnya enggak dosa sebetulnya, tapi kalau dengan anak yai dia kena tegur. Nah, negur ya terserah bapak yai ini. Nah, kita enggak usah negur. Terus kayak ngono kuwi lah. Gambarannya itu kurang lebihnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
wajibu wa amanah bisa. Tabligh ya. Wajibu lahum aydan annahum balaghu kullama umiru al-Maula subhanahu tabligh. Setelah siddiq, amanah yang ketiga yaitu tabligh. Apa maksudnya? Kita meyakini bahwa para nabi dan rasul telah menyampaikan seluruh yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk disampaikan. Berarti ada dong perintah yang tidak diperintah menyampaikan. Berarti ada. Yang dimaksud menyampaikan ini bukan semuanya disampaikan, enggak. Sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Karena ada beberapa yang tidak disampaikan, seperti nama-nama munafikin secara lengkap. Kemudian apalagi hal-hal yang menyangkut fitnah yang memang tidak perlu disampaikan. Jadi sampainya malah mereka stabil. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah itu juga punya ilmu yang tidak disampaikan sampai wafat sama beliau, yang masyhur di Bukhari. Saya punya 2 wadah dari ilmu. Indi wi'a'ani minal ilm amma ahaduma faqad bathathu wa amal akhar idza bathathu quti'a hadzal bulum. Saya punya 2 ilmu, kalau yang satu sudah saya sampaikan. Kalau yang kedua, kalau saya sampaikan leher saya akan terpotong. Maksudnya ini ilmu-ilmu rahasia. Sing nek disampaikan malah jadi fitnah. Walam yatruku minhu syai'a. Semua yang perlu disampaikan, yang diperintahkan untuk disampaikan, semua sudah disampaikan oleh Nabi. Tidak sedikit pun yang ditinggalkan, la nisyanan wala amdan, walaupun karena lupa atau sengaja. Terus kabeh disampaikno gak bakal walaupun lali. Amma amdan ana pun sengaja, falamma sabaqa fil amanah falima sabaqa fil amanah wa manisana fil ijma'. Kalau Nabi tidak menyampaikan secara sengaja, sudah disampaikan dalam bab amanah. Kita sudah bahas dalam bab amanah kemarin bahwa Nabi tidak mungkin berkhianat, tidak menyampaikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Adapun lupa apa? Dari level ijma'. Karena ijma'i umat Islam, Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang beliau diperintahkan untuk disampaikan secara lupa. Walaupun enggak dosa lupa itu, tapi secara praktek Nabi tidak pernah. Hada aidan kamalun tsalithun wajlu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu kesempurnaan ketiga ini, wafa'uhum litablighi kulli ma arsalahum ta'ala bihi wa amarahum ayyuballighuhu linnas. Bahwasanya Nabi telah menyempurnakan, telah menunaikan seluruh perkara yang diperintahkan untuk disampaikan. Nabi sudah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, apa yang Allah Ta'ala mengutus Nabi untuk itu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Wa annahum lam yukhfu 'alan nas syai'an min dzalikal 'amdan wa nisyanan. Tidak ada yang dirahasiakan, baik sengaja maupun lupa maupun tidak. Wa tabligh fi dzalika al-wajh alladhi umiru bihi min 'umumin nas aw khususin lahum. Selesai. Wa burhanun tima ikhfa'i syai'an min dzalik 'ala tariqil 'amd wadihun min burhanil amanah sabiq. Argumentasinya kalau sengaja itu sudah disampaikan di bab kemarin. Lianna hadza kitmanul haqqi wa khiyanatun muharramah. Karena tidak menyampaikan atau merahasiakan sesuatu yang diperintahkan secara sengaja sama saja menyembunyikan kebenaran dan berkhianat. Tentu saja ini mustahil. Wa hum umana ma'sumuna minal muharram ay yadkhulu fi dairatil wujud wa an waratihim nahi maulana jalla wa ala an dzalik. Sedangkan mereka ini orang-orang amanah yang terjaga dari perkara haram untuk masuk dalam
lingkup wujud. Artinya mereka tidak mungkin mengerjakan perkara yang haram, sedangkan merahasiakan perkara yang haram itu khianat, dan khianat itu tidak akan mungkin wujud dalam kehidupan para nabi. Wa ma ikhfa'uhum syai'an min dzalik 'ala tariqin nisyan fal muhaqqiquna aidan 'ala man'i. Kalau lupa bagaimana? Lupa kan enggak dosa. Walaupun enggak dosa, para muhaqqiqun, ulama ahli kalam yang tahqiq juga mengatakan tidak mungkin. Wa dalilu apa argumentasinya? Yang pertama ijma'us salaf. Adalah konsensus ulama salaf. Ittifaqi para ulama gak iso walaupun lali. Waqad sharraha al-Qur'an bi kamali tabligh fi haqqi nabiyyina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dina iki wis tak sempurnakne agamaku lan nikmatku. Jadi sudah dinyatakan sendiri oleh Allah bahwa Nabi sudah mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Enggak ada yang kurang. Ini kan cara ngono apa ya? Sertifikat dhewe mari menang lomba atau berapalan apik oleh sertifikat mumtaz dan lagi sertifikat dhuwure mumtaz akmaltu atmamtu sempurna. Wa saraha bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits wa lam yahdhuril an lafzul hadits. Bahkan di hadis itu ada, tapi sekarang ini tidak hadir di benakku. Jadi ulama biyen itu ya ngati-ngati. Ini pas nulis jadi ngerti dalile, tapi aku gak tahqiq, ya gak ditulis. Hari Imam gak kok ngira-ngira. Kira-kira ngene kurang lebihnya. Nek ade kan kurang lebihnya. Beliau ini ya lon, walam yahdurni al-an lafdzul hadis. Ada hadisnya. Tapi sekarang ini aku agak lupa kayak ngono. Gak gung tahqiq. Gung tahqiq. Nah, kemudian sama Syekh Said Faudah dikasih ini loh hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Khuzaimah dan Hakim. Di antaranya ayuhan nas unsyidukum billah in kuntum ta'lamun anni qassartu an syai'in min tablighi risalati rabbi azza wa jalla ma akhbartumuni dzalika fa ballaghtu risalati rabbi kama yanbaghi laha an tuballigh atau an tuballigh wa in kuntum ta'lamun anni ballaghtu risalati rabbi lam akhbartumuni dzaka. Nabi berdiri di hadapan manusia. Aku bersumpah, nek kowe ngerti, aku iki kerjaku elek, qassartu an syai'in kerjaku gak bener. Kurang profesional, tidak sesuai dengan SOP-nya. Ada yang kurang dari tugas saya sebagai rasul ini. Ngomong. Tapi nek aku sempurna, ya ngomong. Ada seorang laki-laki berdiri. Nasyhadu annaka qad ballaghta risalati rabbik wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi 'alaika. Ya Rasulullah, aku bersaksi sebagai perwakilan yang hadir ini, engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu, engkau telah menginginkan berbuat baik, atau engkau telah berbuat baik kepada umatmu, entah engkau telah berbuat profesional, bahasa saiki ya, dan telah menunaikan apa yang wajib atas panjenengan. Artinya cara gene sing ngadeg ya ini pertanyaan-pertanyaan istifham ingkari, artinya ya sebetulnya gak usah dijawab, sudah jelas, tapi ini sahabat untuk meyakinkan lagi ben tambah semangat bahwa Nabi ku wis nyampe nih secara tuntas. Artinya gak ono kok koyo wong Syiah. Jadi Nabi ki asline ate nunjuk Sayyidina Ali dadi khalifah, tapi lali, tapi gak sempat. Nah, ini yang itu oke enek. Wis disampaikne kabeh. Cara Sayyidina Ali kuwi tanah khilafah secara nas, secara pasti Nabi sampaikan. Ternyata tidak. Berarti memang masalah khilafah ini, kepemimpinan diserahkan kepada umat. Wasarraha bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an qauli ta'ala uballighukum risalat rabbi. Yang pertama risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Dan sebagaimana juga dijelaskan oleh para nabi rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an, uballighukum ablaghtukum. Kudune uballighukum lagi. Aku menyampaikan
kepada kalian risalah dari Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku sudah berbuat baik, sudah ingin berbuat baik kepada kalian, tapi kalian tidak suka orang-orang yang menginginkan kebaikan. Iki komen Nabi Saleh. Laqad ablaghtukum risalati rabbina sahwa fa asa'ana qaumin kafirin. Kalau ini kaumnya Nabi Nuh. Tegese dua ayat Al-Qur'an ini dan ayat yang lain yang mirip banyak ini menunjukkan bahwa memang para nabi dan rasul sudah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut malih. Fal wajibu al awwalu utawi sifat wajib yang pertama tegese siddiq iku yazidu nambahi apa wajib awal tegese siddiq al amanah ing atase amanah, nambahi bimanil kadhibi kelawan nyegah goroh, sahwan kelawan lali. Wa yazidu nambahi apa wajib awal ala tablini sifat tabligh, nambahi biman izyadah kelawan nyegah nambah alama itu seperkara umiru kang diperintahaken sapa nabi lan rasul, sinten nabi lan rasul ditablighi kelawan nyampeake imam dan kelawan sengaja au nisyanan utawa lali. Jadi begini, ini pembahasan mengenai bahwasanya antara tiga sifat tadi itu saling melengkapi. Sifat pertama yaitu siddiq itu melengkapi amanah dari segi apa? Tercegahnya para nabi dan rasul berbohong secara tidak sengaja, lupa. Soalnya apa? Berbohong dengan secara lupa itu termasuk dosa apa enggak? Gak sengaja. Kowe ngomong enak tabrakan. Sumber kecono ning jungke, keceplosan, tidak sengaja. Dosa enggak? Enggak dosa. Paham enggak ini? Berarti masih termasuk amanah kan? Termasuk enggak dosa. Loh, berarti gimana tuh? Kalau Nabi enggak sengaja nanti bisa dong? Oh, enggak bisa. Memang amanah masuk. Tapi siddiq sudah membatasi. Oh, gak iso. Dengan sifat siddiq kita meyakini bahwa Nabi tidak mungkin berbohong walaupun sahwan, walaupun tidak sengaja. Jadi amanah bisa lepas, ucul lewat amanah. Tapi kalau siddiq gak bisa gitu. Wa yazidu ala tabligh biman izada ala ma'umir amdan aw nisyana. Lah sifat pertama ini melengkapi tabligh yaitu dengan tercegahnya menambahi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah secara sengaja atau secara lupa. Artinya begini, tabligh itu kan kita menolak Nabi tidak menyampaikan, tapi menyampaikan kelebihan bagaimana? Sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan malah disampaikan. Paham enggak ini? Sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan malah disampaikan. Kalau tabligh itu kan seharusnya disampaikan malah tidak disampaikan. Lah kalau kebalikan, kan sudah tabligh tapi kelebihan. Lah, ini nih pentingnya siddiq di sini. Tidak bisa. Karena istilahnya hadzi ziyadah kadzibun. Tambahan ini berarti goro atas nama Gusti Allah. Berarti berkata sesuatu yang tidak diperintah. Padahal iki rasul gak iso, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul iki gak iso nambah-nambahi. Soalnya memang resminya utusan. Maka kalau nambahi berarti goro atas nama Allah, dusta, dan ini sudah dimustahilkan lewat siddiq. Paham ini ya? Untuk syarai gak perlu diwaca ketoke. Cukup ini aja, matan langsung disarai.
dengan keterangan sendiri. Maksudnya Arabnya gak usah diwaca. Ini paham ya? Terus wa tazidul amanah ala sidq biman iwuqil mukhalafah fi ghairi kadhibil lisan. Dan amanah melengkapi sidik. Amanah kadang melengkapi sidik. Yaitu apa? Tercegahnya terjadinya mukhalafah, ketidaksesuaian fi ghairi kadhibil lisan, di selain dusta melalui lisan. Dusta melalui lisan. Contohnya apa? Ning sarahe wuqu'il ma'siyah wal makruh fi ghairi kadhibil lisan kal ghibah mathalan wan nadhr al amad lil ajnabiyyah min ghairi darurah. Fa hadhihi an-naqisa inma yufhamu imtina'uha min al-wajib ats-tsani alladhi huwa al-amanah limunafatiha lil ma'siyah wal makruh wa la yufhamu imtina'uha min wujubi sidq li'anna laysa bikadzbin hatta yadfa'u sidq. Jadi enek sing gak kejangkau karo sidik tapi dijangkau karo amanah. Contohnya apa? Berbuat kemakruhan yang selain lisan. Melihat ajnabiyah atau mukul, dolimi wong, itu kan nggak dusta, nggak masuk sidik itu, tapi masuk tidak amanah, sehingga di counter dengan sifat amanah. Paham ini ya? Terus iki paham ini ya? Wa tazidu lan nambahi apa amanah, ngelengkapi apa amanah ala tabligh ing atase sifat ketiga yaitu tabligh biman ilmu mukhalafah fi ghairi tabligh, dengan tercegahnya mukhalafah, ketidaksesuaian di selain tabligh. Contohnya apa? Yawi maksiyah allati la tata'allaq bit tabligh kasarqah wal khati'ah. Nyolong kan gak ada kaitannya sama tabligh. Dia kan menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Lah kalau mencuri kan sifat pribadi, urusan pribadi. Ini pun juga mustahil karena masuk amanah. Tidak dijangkau oleh tabligh tapi dijangkau oleh amanah. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Imam Sanusi kene. Wa yazidu tabligh ala sidq biman itarki syai'in mimma umiru bitablighihi amdan aw nisyanan ma'aluzumi sidqi fima balaghu min dzalik. Tabligh melengkapi sidq dari segi tercegahnya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditablighkan secara sengaja atau tidak sengaja, dengan disertai kejujuran terhadap apa yang mereka sampaikan. Bagaimana ini? Bagaimana seorang nabi bisa ndak meninggalkan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan, tapi benar, orangnya jujur, tapi nggak menyampaikan apa yang disuruh nyampaikan. Karena ini kowe tak konono ya, gak dilakoni, dia gak melituk, gak ngelakoni, tapi gak melituk. Ini juga mustahil, dikonter dengan tabligh. Wa yazidu lan nambe wa tabligh alal amanah, ing rasa amanah melengkapi amanah biman aitarki syai'in mimma umiru tablighi nisyanan. Iso gak nabi tidak menyampaikan apa yang semestinya disampaikan tapi lupa. Nah, mau rapi ya, pi. Nek manusia biasa kan iso ngono kuwi. Pi. Coba ngono pi. Terus lali. Lah kan enggak masalah ini kalau sidq dan amanah. Kan enggak khianat ini. Wong lali kok. Lali apa khianat? Nah, ini dikonter juga dengan apa?
tabligh. Tabligh itu mencegah Nabi itu nggak menyampaikan amdan atau sahwan atau nisyanan. Jadi memang 3 sifat ini sangat-sangat luar biasa. Paham ya? Masya Allah. Ini cukup. Insya Allah besok akan ada lagi pembahasan yang masih berkaitan dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Termasuk nanti juga akan dibahas juga cerita-cerita para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran yang secara zahir itu seakan-akan menjaizkan atau membolehkan Nabi terjerumus dalam dosa. Yang kemarin kita bahas sekilas, tapi nanti ini akan dibahas lebih detail sedikit. Beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan penjelasannya. Insyaallah. Al-Fatihah.